Badan Reserse Kriminal Polri sedang menyidik kasus pembobolan Bank Jakarta. Polisi sudah menangkap dan menetapkan 6 tersangka. Penyidik pun telah berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung untuk pemberkasan para tersangka tersebut. Penelusuran Tempo menemukan ada 5 bank lainnya yang juga diretas secara bersamaan pada akhir Maret lalu. Lebih dalam lagi, penelusuran kami menunjukkan terdapat total 8 bank yang mengalami peretasan dengan modus serupa. Total kerugiannya mencapai 800 miliar. Kesamaan dari 8 kasus ini, peretas mengecoh sistem bank hingga sistem pembayaran BI Fast milik Bank Indonesia. Siapa sindikat pembobolan 8 bank ini? Mari kita kupas perkaranya. Oke, kawan, kita jumpa lagi dan ini kasusnya rada-rada spesial. Spesialnya itu kenapa? Karena ini menyangkut soal sebenarnya hajat hidup orang banyak, yang pertama. Yang kedua, nggak banyak media yang memberitakannya, teman-teman. Jadi ini soal pembobolan keamanan, sistem keamanan digital bank. Nah, yang menjadi concern kita adalah bank yang menggunakan fasilitas transfer dan pembayaran BI Fast. BI Fast ini di bawah Bank Indonesia ya, teman-teman. Nah, sebenarnya nanti ada 8 ya, 8 kan? 8 yang bank menjadi korban, cuman kasusnya yang masuk ke kepolisian itu cuma 2. Ya. Gitu. Yang pertama adalah Bank Jawa Timur, yang kedua adalah Bank Jakarta. Nanti Gabriel akan cerita detail kasusnya, cuman saya memberikan gambaran bahwa terhadap sindikatnya gitu. Nah, ini sebenarnya sudah ditangkap nih. Yang Bank Jakarta juga sudah ditangkap, yang Bank Jatim juga sudah ditangkap. Bahkan yang Bank Jatim sudah ada vonis ya kan? Ya, Salah satunya yang tukang ojek online itu ya, yang driver ojek online gitu. Nah, Bank Jakarta ini yang nispek terbarunya itu adalah berkas 6 ya, 6 tersangka ya, Februari. 6 tersangka itu sudah sedang dikonsultasikan dengan Kejaksaan Agung dan bersiap untuk masuki persidangan. Nah, nanti akan kita cerita detail, tapi poinnya adalah di sini mereka tidak langsung gitu ngambil. Kalau dulu kan kemarin kita cerita yang Bang Dorman tuh, yang Bang Beri kan, seperti itu. Terus yang pada 2019 ada juga kejadian Bank Jakarta membobol bank juga, tapi caranya adalah membuat tiruan ATM. Nah, kali ini pembobolannya secara digital. Jadi mereka bekerja dimanapun, di mana saja, dan tiba-tiba habis ya. Kalau Bank Jakarta itu 200 berapa? 228. 228 ya? 228,1 miliar. Yang hilang. Kalau Bank Jawa Timur itu 119,9. 119, Bang. 119 ya? 119,9 ya, 120 lah. Oke. Nah, cuman ada pertanyaan, ini yang menarik nanti akan kita bahas. Siapakah pelaku-pelaku ini? Nah, gitu dia. Yang berikutnya adalah kepada siapa pelaku-pelaku ini bekerja. Nah, ini menarik karena ini sampai sekarang juga belum tertangkap nih. Gitu. Dan seingatan saya, untuk yang sistem digital ini baru pertama nih kayaknya kasusnya. Yang menyangkut dengan BI Fast, dengan yang menyangkut dengan pembobolan sistem keamanan digital bank. Itu mungkin bisa teman-teman cerita. Gitu. Nah, yang perlu sekarang kita ceritakan kepada pembaca dan pemirsa itu awal cerita pembobolannya gimana? Silakan Febrial. Jadi awalnya itu kan ini ya, Maret, sehari sebelum Lebaran 2025 tuh, Bang. 29 Maret ya? 29 Maret 2025 itu terjadi semacam kepanikan lah nasabah dari Bank Jakarta. Ya, gue inget tuh. Mereka nggak bisa transfer, kan, mau kasih THR segala macam nggak bisa, mau beli daging nggak bisa, jadi duitnya nggak bisa ditarik. Ini gimana nih kan? Ya karena benar, karena semua nasabah, semua pegawai Pemprov DKI itu pakai Bank Jakarta. Payroll-nya pakai Bank Jakarta, termasuk juga anggota DPRD juga segala macam lah. Nah, awalnya dari situ, kemudian kan Bank Jakarta sempat bilang bahwa mereka ada perbaikan sistem keamanan. Alasannya saat itu ya. Alasannya saat itu.
perbaikan sistem keamanan dan segala macam. Kemudian setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata yang mengalami pembobolan saat itu bukan cuma Bank Jakarta. Yang ramainya Bank Jakarta ya? Yang ramainya memang Bank Jakarta. Ada 6 bank lain, 5 bank, berarti 6 sama Bank Jakarta. Di saat yang bersamaan itu? Di saat yang bersamaan, tanggal 29 Maret itu. Sampai BI itu menutup keran BI Fast itu untuk 28 bank pada saat itu. Jadi ada 28 bank yang fasilitas BI Fast-nya nggak bisa digunakan saat itu. Belakangan, setelah masuk Lebaran, Gubernur DKI Jakarta nyopot salah satu direktur IT. Bank Jakarta, direktur IT-nya. Nah, itu sebenarnya belum tahu nih Kenapa masalahnya segala macam, belum terungkap ya ke publik. terungkap ke publik gitu kan. Nah, beberapa bulan kemudian kita dapat kabar bahwa hasil investigasinya udah keluar nih. Kan. Hasil investigasinya udah keluar bahwa Bank Jakarta kena hack gitu kan. Kena hack, kita telusurin. Itu juga belum ke publik, masih di internal. Masih di internal. Kita telusurin, belum banyak yang mau ngomong nih sumber. Ya kan? Pertama yang ngomong itu Ketua PPATK ya. Ketua PPATK Ivan 16 Oktober. Vandana. Itu 16 Oktober dia bilang bahwa kita udah blokir rekening-rekeningnya gitu kan. Kita telusurin lagi. Memang ini rada lama kita telusurinnya nih. Ini berbarengan sama ramainya kasus rekening dorman BNI sama yang BRI. Iya, beda. Iya, Tapi beda. Modusnya beda, nanti kita jelasin. Makanya baru keluar. Kenapa baru keluar sekarang? Karena memang pada silent semua awalnya. Sampai kita ketemu beberapa orang yang tahu hasil investigasi kasus ini, kemudian dia cerita, iya mas ini kejadiannya gini gitu. Kita nanti elaborasi lebih lanjut seperti itu. Dan ini dibenarkan kan ya sama kemarin sumber kita dari anggota DPRD ya. Iya betul. Banyak orang yang membenarkan sebenarnya. Anggota DPRD Jakarta cuy, jangan DKI, bukan DKI lagi cuy. Oh iya. Iya betul. Udah bukan daerah khusus. Iya. Anggota DPRD Jakarta membenarkan. Kemudian ada juga Tadi Ivan ya? iya, PPATK. Ivan PPATK lebih duluan itu. Kemudian Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim membenarkan bahwa udah ada 6 penetapan 6 tersangka. Kemudian dari internal Bank Jakartanya sendiri kita udah wawancarain juga membenarkan. Jadi banyak lah gitu. Banyak layer ya, sudah Banyak layer, kita udah verifikasi ceritanya Confirm ini. lah ya. Confirm gitu bahwa ini pembobolan gitu loh. Karena dari, gue kan sempat riset-riset tuh sebentar kan, nggak banyak ya media yang menulis ya. Iya. Nggak banyak yang menulis. Mereka hanya menulis ketika Pak Ivan itu ngomong pertama kali tuh. Iya. Itu pun konteksnya adalah penangkapan. Iya. Penangkapan Bareskrim tadi yang lu bilang tadi gitu. Yang kemudian dibenarkan oleh Direktur Bareskrim ya. Iya. Yang membenarkan penangkapan itu gitu. Nah, tapi mungkin biar juga pendidikan kepada publik ya, kepada masyarakat ya, itu membobolannya bagaimana sih sebenarnya, Pep? No, jadi yang dibobol itu namanya sistem BI Fast ya. Jadi gini nih, boleh gue Ini gambarin ya. kalau lu butuh hitam nih, woi, kalau lu butuh hitam. Oh iya. Nah, ini gue gambarin dulu, ini geser dulu nih. Yang gede ya, yang kecil-kecil. Nanti kan bisa di ini bang, di zoom. Di zoom. Jadi ini gue gambarin secara sederhana aja ya. Oke. Karena kalau aslinya itu rumit, Kompleks ya. kompleks banget. Gue mau Kori ketemu, lihat apa dokumennya itu kan, buset. Ini Alurnya ini. ini kayak alurnya ribet banget. Jadi ini ada bank, ini bank ya. Ini bank. Nah, ini ada namanya pihak ketiga penyedia sistem yang menghubungkan si bank ini sama BI ya. Nah, ini BI. Ini gambaran server ya, Mas? Ya, Server. ini BI nih. Ini pihak ketiga atau disebut middleware. Middleware. Nah, di dalam bank ini ada server-server lagi nih.
ada beberapa server, ada server 1, 2, 3, ada 4, katakanlah begitu ya. Nah, si pelaku itu, si hacker itu, dia masuk ke server 1. Masuk ke server 1 dulu. Jadi server 1 ini bisa kita analogikan misalkan kayak mobile banking gitu ya. Nah, server mobile banking. Si server mobile banking ini dapat perintah dari handphonenya Cory katakanlah. Dari Cory, terima nih, gue mau transfer nih senilai 1 miliar dong. 1 miliar gitu kan. Amin. 1 miliar. Oke, diterima nih nama server 1. Kemudian diterusin ke server 2 kan. Server 2 terusin lagi ke server 3, ke server 4. Sampai kemudian dia si bank nerusin ke middleware, kemudian nerusin ke BI. Kemudian di sini ada lagi si bank penerimanya ya. Ini BI, ini BI Fast maksudnya? Iya, sistem BI Fast-nya. Tulis dong BI Fast-nya. BI Fast. Ini bank penerima ya. Bank penerima. Penerima. Nih. Harusnya kan alurnya gini. Ternyata si peretas, si hackernya ini, dia masuk ke server 1. Tapi ada yang dilewatin sama dia. Bang. Harusnya kan tadi 1, 2, 3, 4 1, ya? 2, 3, 4 nih ya. Dia 1, 2, nggak lewat ya? 3, langsung ke 4. Oke. Dari 4 ini langsung dia ke middleware. Gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan kemudian rekening si nasabahnya Bank Jakarta itu nggak kepotong, Bang. Jadi kalau dia cek di mobile bankingnya, duitnya itu tetap Nggak tercatat artinya ya? nggak tercatat di sistem pembukuannya Bank Jakarta itu. Gitu. Ada yang dilompatin, dia langsung ke middleware. Langsung kemudian ke BI Fast, ke bank penerima. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi hackernya mampu membypass salah satu. Dan ini modus baru loh. Dan ini modus baru gitu loh. Sorry, Pep, itu middleware itu formal ya? Ini perusahaan terkenal. Formal. Jadi Artinya memang terdaftar dan memang ada ya? Iya. Bukan malware ya, karena mau Bukan. orang dan berpikirin malware gitu. Jadi gini, Bank Jakarta, Bank Jatim, dan bank-bank lainnya itu yang 6 itu masuk dalam kategori kelompok bank dengan modal inti di bawah 14 triliun atau disebutnya KBMI 1 dan KBMI 2. Bank menengah ya? Bank menengah bawah lah ya. Nah, mereka ini untuk bikin sistem, harusnya kalau bank-bank besar kayak Bank KBMI 3 dan 4, itu dia nggak tanpa middleware. Mereka punya sendiri. Mereka punya sendiri. Oke, mereka punya sistem, bangun sistem sendiri. Iya, karena mereka ini bank-bank yang menengah bawah, terlalu berat untuk bikin ini. Modalnya kurang. Modalnya gede. Modalnya gede, mahal gitu kan. Kenapa kita bayarin ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa Bang, kita juga kekurangan kayaknya. Oke. Kalian nambahin nangkep, gue sering skip lupa. Nah, ini yang jadi masalah juga nih. Ternyata celahnya itu tidak hanya ada di sistem bank. Di middleware ini juga bermasalah. Kena retas juga ya dia? Bukan kena retas. Jadi harusnya si server middleware ini mendeteksi ada yang dilompatin gitu. bisa mendeteksi, oh ini ternyata nggak ada Sistemnya autentifikasi nih, ada yang dilompatin, gitu kan. Harusnya dia blok. Dia blok, nggak diterusin ke BI Fast. Gitu. Ini main terusin aja gitu. Tetap kan. lanjut ya. Tetap lanjut. Gitu. Canggih berarti hackernya. Dan lucunya lagi, di BI Fast juga ada celah. Celahnya apa? Kayak misalkan kasus Bank Jakarta. Ada 115 rekening yang dipakai si peretas untuk memerintahkan transfer dana. Dari 115 rekening itu ada satu rekening yang bukan tercatat sebagai rekening Bank Jakarta. Tapi lolos. Dari transfer. Kok bisa gitu loh. Nah, di kasus Bank Jatim juga gitu. Di kasus Bank Jatim ini lebih lucu lagi. Jadi ada hacker itu cuma pakai dua rekening, Bang. Kalau di Bank Jatim cuma 2, Iya, kalau Bank jadi- Jakarta 15. Iya. 15 ya. Ini 119,9 miliar
Bank Jatim. itu ditransfer dengan hanya menggunakan 2 rekening. Dan yang paling besar itu ada 1 rekening. Ada 1 rekening itu nilainya sampai 119 miliarnya sendiri. Jadi 19 juta rekening lain ya? Iya. Kedua rekening 19 juta ya? Itu yang aneh. Padahal kok bisa 1 rekening? Iya. Padahal isinya Ada limitasi dong. isi dalam rekening itu nggak sampai segini. Oh. Dan untuk BI itu punya kebijakan itu maksimal 1 hari 1 rekening itu cuma bisa transfer 500 juta untuk layanan BI Fast. untuk layanan BI Fast. Kok bisa jebol 119 miliar? Sekaligus transfer dalam 1 hari. Iya, 1 hari transfer 119 miliar gitu. Nah, ini enteng banget ada cerita duit 100 miliar. Iya. Kayak punya aja cuy ya kan. Mumet kita mikirin ya, Bang. Kok bisa ada duit gitu? Gitu. Dan di Bank Jatim juga aneh, di Bank Jakarta juga ada kejanggalan. Nah, jadi yang salah itu bukan cuma pihak bank aja. Nah, orang yang kita temuin itu bilang semua pihak ini punya perannya masing-masing, punya celah keamanan masing-masing yang dimanfaatin sama si hacker itu. Oke. Begitu. Oke. Itu Ya. BI Fast itu apa sih sebenarnya, Kak? Nah, kalau seperti yang Bang Moses tadi sebutkan di awal ya, BI Fast itu sebuah layanan pembayaran ya nasional. Ini mungkin yang teman-teman biasa yang udah tahu itu, ini kan udah biasa mungkin yang menggunakan ini ya, yang menggunakan bank biasanya transfer menggunakan BI Fast karena lebih murah yang 2.500 itu kan untuk sekali transfer gitu. Nah, ini udah dikembangin oleh BI sejak Desember 2021 Bang, pada saat pandemi itu kan ramainya, dan dari pihak BI menyebutkan bahwa layanan ini bisa digunakan selama 24 jam. Dan yang menariknya mungkin melanjutkan yang masalah bank-bank tadi ya. Ada 2 peserta dari BI Fast. Yang pertama itu peserta langsung, yang kedua peserta tidak langsung. Nah, yang kasus-kasus ini yang terjadi itu pada peserta yang tidak langsung. Oh. yang pakai middleware yang tadi pakai ya. pihak ketiga transfernya gitu. Dan biasa ini kan yang dibobol, ini sebagai informasi, yang dibobol bukan rekening nasabah, tapi yang disebut sebagai rekening settlement dana. Jadi rekening penampungan yang memang digunakan untuk transfer BI Fast itu. Gitu. Iya. Dan untuk Bank Jakarta ini, dia punya rekening settlement sendiri di bank langsung seperti bank-bank yang kategori 3, 4 itu, KBMI 3 dan 4. Nah, sementara kalau bank-bank besar kan langsung Bang, karena memang secara nilai transaksi kan mereka banyak ya. Dan akhirnya mereka bisa buat sistem sendiri, beda dengan bank-bank yang kategori 1 dan 2 tadi yang memang secara transaksinya kecil sehingga dia tidak bisa membuat sistem yang mahal itu gitu. Makanya memerlukan pihak ketiga itu gitu. Yang gue gambarkan itu kayak kantongnya Pak Janggut tuh, nggak Pak Janggut kenapa? Siapa tuh, Bang? Nggak tahu ya? Nggak tahu deh. Masya Allah. Itu aman. Beda generasi, Bang. Nggak jadi ada gentong gitu, gentong duit. Artinya kan sebenarnya yang diambil itu adalah gentong duitnya. Iya, Bank daerah ini, bank kecil ini, bank menengah ke bawah ini. Nah, kemudian yang bank itu seolah-olah menciptakan transfer kepada BI Fast supaya ditransferlah ke bank lain penampung ini. Yang dilewati kemudian melompat ya dari 1, 2, 3, 4 itu seharusnya mereka melompatin satu rekening, tapi entah kenapa semuanya terkecoh. Yang bank yang terkecoh, bank middleware, sistem middleware terkecoh, dan BI Fast-nya juga terkecoh. Tapi dan ini kan modus baru ya, Feb ya. Ini kan modus baru dan sebelumnya kayaknya belum pernah ada. Yang belum ada tuh ya itu seperti yang saya bilang tadi, meniru, menjiplak kartu ATM, menjiplak, mencomot dengan rekening dorman, tapi kan itu kan harus manual kan. Harus ada orang dalam. Nah, ini nggak ada. Ini kan main sistem kan. Purely, jadi disebut ini purely cyber crime, purely hacking gitu ya. Jadi tidak ada permainan orang dalam. 2 orang yang kita temuin itu bilang ini sih orang luar murni ya. Mereka bilang murni, mereka tidak hasil investigasinya itu tidak menunjukkan ada keterlibatan orang dalam gitu ya. Peretasan dalam senyap ya. Iya. Bahkan peretas ini Bang sudah memantau bank-bank ini gitu. Sistem-sistem dari Bank Jakarta, sistem-sistem dari bank yang kategori KBMI 1 dan 2 itu gitu. Udah dipantau dan sudah dicoba membangun sistem tiruan di dalam saking canggihnya mereka ya. Nah, ini kan sudah ditangkap nih. Tadi kan gue ceritain di awal tadi kan dari bank
Jatim itu kan ada 5 ya. Bank Jatim 5. Bank Jakarta yang 5-nya sudah menjadi terpidana. Terpidana karena sudah vonis. Yang Bank Jakarta adalah tersangka. Nah, kesamaannya dari tersangka ke 6 pelaku yang sudah ditangkap ini hanya pembuat rekening ya. Iya. Gitu. Iya. Cerita sampai cerita nih. Nih, Kori, cerita Kor yang alur transaksinya itu. Betul ya. Kalau secara peran dari pelaku ya Bang, sebenarnya sejauh ini masih bukan aktor intelektual yang ditangkap ya. Iya. Hanya orang-orang yang membuat rekening untuk penampung uang kejahatan itu gitu, uang hasil Nih, pembobolan itu gitu. Si bank penerima Iya, ini. si bank penerima ini. Ah. Jadi beberapa orang ini diminta untuk membuat rekening khusus untuk menampung dana uang yang dibobol itu, termasuk membuat akun di salah satu layanan kripto ya, aset kripto, karena sebagian besar dari pembobolan ini berakhir di aset kripto Bang. Itu yang menjadi menarik dan memang nggak bisa ditelusuri juga gitu. Bukan nggak bisa. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tapi, mau atau enggak? Oh enggak. Nah, dari orang ini siapa? Mereka ini orang yang tidak tahu menahu soal hacker ini, peretasan ini, atau memang pure hanya pembuat rekening saja gitu. Kalau salah satu contoh di tersangka atau terpidana Bang Jatim ya Bang. Iya. Salah satu yang sudah divonis itu adalah Ahmad Sopian. pengemudi ojek online. Dia memang pertemuannya itu di sebuah grup di grup Facebook. Di situ ada sebuah grup yang memang isinya jual beli rekening. Nah, di situ dia mengenal seorang yang bernama Reza yang sekarang belakangan dia jadi buron. Untuk si Reza ini meminta si driver tadi untuk bikin buat rekening. rekening di Bank Sinarmas. Akhirnya dibuatkanlah. Dan Reza bersama dengan ada yang buron lagi namanya Marcel memberikan fee kepada Ahmad. Berapa fee-nya? 250.000. 250.000 Gitu. Makanya. Nih ngomong miliar harganya 20.000. Makanya itu agak disayangkan juga sih karena kan Karena ketidaktahuan iya, kali ya. ketidaktahuan dan ditambah lagi. Tapi sebenarnya Ahmad Sopian ini juga membuat akun kripto juga Bang. Salah satu perannya ya. Itu juga yang menjadi pertimbangan dia akhirnya ditangkap juga gitu. Tapi secara keseluruhan mereka ini yang di Bank Jakarta, tersangka yang terpidana yang di Bank Jatim itu bukan aktor intelektual dari kasus ini gitu. Ada orang lain gitu yang memang seharusnya bisa ditangkap gitu. Terlacak nggak orang lain ini siapa? Gitu? Nah, kalau di penyidikannya polisi, sebenarnya informasi yang kita dapatkan ada tuh. Udah tahu ya data-datanya siapa aja. Ketahuan. Jadi rekening kripto ini itu sempat terlacak dibuka di beberapa negara. Asia ya kayaknya. Iya, Asia. Ada Hong Kong, ada Taiwan, ada Cina, bahkan Kamboja. Gitu. Tahuanlah orang-orang yang membuka rekening kripto ini siapa gitu. Terlacak dari Terlacak IP-nya. dari IP address-nya. Ada 4 orang yang diduga warga negara Taiwan yang membuka rekening itu dan kemudian melarikan. Jadi si kripto ini kan bisa ditarik ya. Kripto ini bisa ditarik, simpan dalam yang namanya dompet kripto. Paham. Dompet kripto. Iya. Punya kayaknya deh, Bang. Punya kita 0,0000001 dompet kripto. Nah, kalau udah ditarik dalam dompet kripto, itu dia bebas mau bawa kemana aja. Nggak terlacak ya? Nggak terlacak. Makanya kripto ya. Kalau dia masukin lagi ke exchange, baru terlacak lagi, bisa dilacak lagi. Gitu. Nah, kalau tadi kan kalau kita cerita Bank Jakarta kan tadi si Febrian kan cerita nih sempat juga dibahas di Bank Jakarta dan sepertinya saat itu belum terbuka ya Lannya. Peristiwa saat apa ceritanya dari anggota DPRD itu Lan? Jadi tadi kayak Mas Febrian bilang, kita kan sebenarnya dapat infonya juga baru agak belakangan gitu ya, setelah pemecatan Direktur IT itu. Nah, sebenarnya DPRD ini udah tahu informasi soal pembobolan justru di saat rame-rame yang warga nggak bisa DPRD tarik uang. periode lalu apa sekarang? Udah sekarang nggak berarti? Udah sekarang. Jadi peretasan 29 Maret nih. Pemecatan itu kan 8 April. Nah, di antara jeda itu ternyata DPRD DKI
DPRD Jakarta itu rapat bareng Bank DKI. Benar, direksi Bank Jakarta. Biasalah mereka menanyakan ini kenapa nih warga nggak bisa ngambil uang segala macam, masalahnya apa. Nah di situ direksi Bank Jakarta tuh udah menyampaikan kalau adalah uang mereka yang dibobol. Nilainya pun katanya udah disampaikan juga 200 miliaran gitu ya. Cuman di waktu itu memang karena mungkin Bank Jakarta tunggu penyelidikan polisi juga. Jadi mereka cerita itu baru ala kadarnya aja, Bang, berapa sih uang yang diambil. Dan waktu itu sih diduganya ada keterlibatan orang dalam ya. Tapi kan ternyata hasil penelusuran kita nggak ada keterlibatan orang dalam. Dan karena saat itulah sebabnya penting untuk kita trace lagi dari awal. Artinya yang menutupi kerugian saat itu siapa nih? Bank Jakarta, Bang. Bank Jakarta sendiri ya? Benar. Pakai duit cadangan di Bank Jakarta. Cuma kan masalahnya duit cadangan itu ya duit daerah juga kan, dari pajak. Pajak warga juga gitu. PMN ya? PMD ya? Iya. Modal daerah. Penyerta modal. Dan ada satu yang paling penting juga tadi ya. Jadi saya bilang tadi kan juga menyinggung tadi bahwa ada pernyataan dari Ketua PPATK. Iya, betul. Pak Ivan. Jadi kan sejak 2024 sudah terjadi nih ya. Iya, benar. Ada cerita nggak saat itu gimana? Kalau waktu itu sih PPATK cuma menyebutkan ini pembobolannya udah dari lama, rekeningnya pun udah ditutup dari lama gitu ya. Nah, pas kejadian Maret itulah, dan mungkin setelah penyelidikan polisi jalan, barulah PPATK terbuka juga nih menyampaikan pembobolannya udah sering terjadi bukan sering ya, udah 3 kalian ya kalau nggak salah. 3 kali dari di Jakarta. Tapi yang dari 2004 itu ya. Itu yang ini, Yang Maret. yang Maret. Yang 2 itu Beda modus. Nanti kita perdalami lagi. Tapi perlu disampaikan. Tadi kan gue juga udah cerita di awal kan. Sebenarnya ada 8. Ya kan? Ada 8 bank yang menjadi korban, dan periode ini juga terjadinya mulai dari Bank Jatim kan, Juni 2024. Jadi itu sebenarnya 8 bank itu siapa dan berapa totalnya nilai kerugiannya? Kalau yang kita tahu ya Bang, dua bank ini, cuma beberapa bank lain memang masuk di kategori, ada bank swasta ya, yang kecil, tapi kategori kecil itu sama bank-bank daerah lain sih kita. Kebanyakan bank daerah ya? Iya, bank daerah kebanyakan. Yang total itu dugaannya mencapai 800 miliar Bang, uang yang hilang itu. Tapi sebenarnya seperti yang tadi disebutkan ya, sebenarnya ada, ini yang 8 bank ini hanya fokus pada yang di BI-FAS Bang. Cuma ada sebenarnya kejadian-kejadian lain di periode yang sama, yang periode Juni 2024 sampai Maret 2025 itu ada beberapa rentetan kejadian lain sebenarnya yang modusnya berbeda dengan ini gitu. Dan yang 8 bank ini emang sama motifnya, modusnya dugaannya sama dengan ngecoh WFAS dan middleware tadi ya. Bahkan pelakunya diduga sama ya. Lama juga ya. Diduga sama. Komplotannya sama ya. Karena mirip, model-modelnya mirip, modus-modusnya mirip. Nah, kalau yang 2 tadi apa? Memang ada modus lain itu sebenarnya kita belum dapat ya informasi detail soal modusnya seperti apa. Oke. Memang kan kayak kejadian Bank DKI aja kan dari 2024 ada 2 kejadian lagi kan selain yang BI-FAS ini. Itu sebenarnya memang terindikasi ada bobol juga, tapi berbeda modusnya dengan yang ini Bang. Beda ya? Iya. Beda. Kalau ini kenapa makanya kita tulis kemarin, ini kan agak canggih dalam tanda kutip ya. Canggih itu pertama tadi tidak perlu ada pencurian orang dalam segala macam, tidak perlu mencuri apa gitu. Hanya mereka menyusup lewat sistem keamanan bank, kemudian mengecoh keamanan sistem keamanan bank dan melompati, kemudian mengecoh juga middleware sampai ke BI-FAS, sampai kemudian rekeningnya tuh muncul. Nah, ada satu lagi Bang sebenarnya. Ini terjadi sangat cepat. Nah, jadi 200 makanya nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan. Jadi yang kayak Bank Jakarta itu 228 miliar itu hanya dalam jangka waktu sekitar setengah jam hilang. Pindahnya itu 900 sekian transaksi hanya dalam waktu setengah jam pindah, dan berpindahnya seperti yang Cory bilang tadi. Jadi bank penerimanya ini nggak cuma satu. Jadi ada bank penerima satu nih. Jadi dibagi-bagi banyak bank. Banyak ya. Di sini ada itulah peran para tersangka itu ya. Iya, di sini ada 3 bank. Ada 3 bank dengan berapa ya? 37 rekening kalau nggak salah ya, Korea. 37 rekening. Nah, dari sini lari lagi duitnya ke bank penerima 2, kategori 2 ya.
bank penerima 2. Pindah gitu sih. Penerima 2. Penerima 2. Bahkan sampai rekeningnya sampai ratusan rekening nih. Ratusan rekening. Nah, baru akhirnya kemudian larinya ke kripto. Gitu. Kripto. Baru akhirnya larinya ke kripto. Jadi dari bank itu sampai kripto itu hanya dalam waktu setengah jam itu terjadi. 228 miliar hilang. Dan yang menarik adalah Bank Jakarta dan Bank Jatim tuh taunya beda cara taunya. Iya. Bank Jakarta nih tahu karena salah satu staf IT mereka yang piket saat itu. Lebaran masuk nih. Lebaran, iya, malam takbiran masuk nih ya, gitu kan. Mantengin komputer, piket gitu kan. Wah, buset, ada uang ngalir ratusan miliar nih, gitu kan, cepet banget. Panik, langsung lapor mungkin sama bosnya. Bos, monitor ketua, gitu. Monitor ketua. Monitor ketua, ada duit lari. Sekian. Langsung matiin sistem, matiin langsung. Panic button itu ya. Langsung. Matilah tuh, gitu kan. Nah, kalau nggak ada stop, mungkin ratusan triliun itu miliar lagi. Sampai triliunan mungkin. Nah, si Bank Jatim ini lebih ini lagi. Tragis. Lebih tragis. Jadi mereka nggak tahu lagi dibobol, tiba-tiba ada pemberitahuan dari Bank Indonesia. Coy, ini duit di rekening penampungan settlement dananya habis coy. Lu mau top up apa enggak gitu kan? Dikasih tahu. Bukan kasih tahu lu rekeningnya dibobol. Iya. Apa enggak ya? Sama kayak token listrik gue. Iya gitu, betul. Gitu. Waduh, Bang Jatim bilang, "Tuh, enggak ada nih." Angkanya tetap gitu ya? Iya, kita tetap kok nggak ada transfer gitu segala macam. Baru sadar mereka, wah ada yang bobol nih gitu kan. Makanya Bang Jatim tuh kejadiannya kalau nggak salah sekitar 3 jaman ya, dari setengah 1 sampai setengah 4. Kalau Bang Jatim rada lama. Dia. Gitu. Bukan alih BI Fast atau middleware-nya mengasih tahu bahwa ada rekening yang limitasi kayak mereka bilang justru lu mau top up enggak gitu. Iya, kalau nggak top up di rekening settlement dana habis nasabah nggak bisa pakai layanan BI Fast gitu. Pakai layanan BI Fast gitu. Nah, tadi kan Kory cerita ya. Jadi sebenarnya yang di kecoh itu BI Fast ya, BI Fast ya. Dan tadi sempat 28 bank ya. Itu tanggal berapa ya? Yang kejadian di Jakarta 29 Maret juga itu. Maret ya. Itu ada surat dari BI ya, Mas? Iya, kita dapat tuh surat pemberitahuannya dari BI kalau BI itu menghentikan layanan BI Fast untuk 28 bank. Tapi nggak semuanya juga 28 bank itu terdampak kena gitu ya. Itu hanya sebagai langkah mitigasi lah istilahnya. Iya, preventif dari BI karena kenapa kalau sumber yang kita wawancarai itu karena 28 bank itu pakai middleware yang sama. Gitu. Middleware-nya perusahaan middleware yang ini sama. Dan itu nggak cuma bank daerah kan, 28 bank. Iya, 28 bank itu ada bank swastanya juga. Gitu. Apa banget ya, ratusan miliar lewat gitu aja. Tapi yang menarik adalah ini apa sistemnya, Lan? Ini apakah hacker, apakah nanam malware, apakah mirroring, apa sebenarnya? Atau coba jelaskan dulu, Lani mungkin yang kemarin ketemu juga ya sama tokoh IT ya, pakar IT. Kalau menurut sumber kita sih ini pure hacker gitu ya, Bang. Hacker ya? Hacker. Dan dia ini tidak tergolong canggih lah. Malware segala macam enggak? Enggak ada malware. Dan dia itu sistemnya gini, Bang. Pertama, ada yang namanya spoofing hostname. Jadi dia itu adalah modus untuk masuk ke sistem orang lain gitu, ke sistem komputer. Spoofing ya? Spoofing. Tapi dia menyamar, Bang. Oh, dia jadi Febrian jadi Fokori ya? Iya, gitu. Dia menyamar nama perangkat jaringan, makanya lah dia bisa masuk spoofing itu. Nah, ini bertahapan gitu. Jadi habis spoofing itu, nah ada namanya lateral movement juga, Bang. Udah dia masuk, terus dia mengeksplorasi nih jaringan yang diretas itu ada apa aja nih, datanya gue ambil gitu kan. Udah diambil, terus ada juga istilahnya middleware attack tadi ya, Bang. Tadi ya middleware. Kalau ini middleware attack ya? Iya, middleware attack. Jadi si pihak ketiganya ini kena retas juga gitu, Bang.
Jadi itu jenis-jenis peretasan di BI-FAST ini. Nggak perlu ada malware lagi ya. Kalau zaman dulu kan malware atau paling nggak yang paling klasik ya, pembobolan klasik itu adalah meniru atau ya fotokopi ya dalam tanda kutip kartu ATM, pura-pura jadi kartu ATM, kemudian dengan membobol PIN gitu. Nah, kalau Bank Jakarta kemarin ngatasinya apa akhirnya pernyataannya? Sebenarnya kalau Bank Jakarta ya secara langkah tuh dengan mematikan sistem tadi sudah tepat, Bang. Karena ketika memang sistem itu tidak dimatikan, ada kemungkinan uang yang hilang itu lebih banyak. Makanya sebenarnya langkah yang mitigasi yang dilakukan oleh Bank Jakarta pada saat itu, meskipun banyak keluhan dari masyarakat soal layanan yang terganggu segala macam, tapi sebenarnya itu langkah yang tepat kalau menurut beberapa pakar IT yang kita temuin ya. Karena ketika sistemnya tetap nyala, kemungkinan uang itu bisa sampai bahkan triliunan bisa. Pokoknya isi di dalam ya kalau ada uangnya sampai habis. Enggak ada. Jadi mereka punya di RSD itu kan gede, Bang. Gede ya. Gede. Si Bank Jakarta itu punya uang di RSD itu besar. Puluhan Enggak, sampai triliunan lah. Kita nggak tahu ininya berapa, jumlah pastinya berapa, tapi sumber kita bilang katanya sampai triliunan gitu. Ketika nggak ditutup, otomatis nanti bisa jadi uang yang hilang itu akan lebih banyak gitu, Bang. Tapi sejauh ini kalau informasi yang kita dapat ya, beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh bank-bank ini udah ada perbaikan juga, Bang. Dari pihak Bank Indonesia juga dan OJK juga sudah mulai ada termasuk tadi ya ada surat perintah untuk mematikan sementara yang 28 bank itu yang menggunakan perusahaan middleware yang sama supaya untuk didiamkan dulu dan dicek lagi sistemnya apakah memang apa saja celah yang harus diperbaiki gitu. Makanya kan sampai 2 minggu ini kan down-nya sistem Bank Jakarta sampai 2 minggu down-nya. Bahkan gaji-gaji DPRD juga katanya harus cash. Dan anggota DPR ada yang mereka harus datang ke Bank Jakarta ambil cash gitu, ribet katanya. Karena yang itu kan di tulisan kita, salah satu artikel kita kan menuliskan bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi kan. Itu bagaimana? Kalau itu ya sebenarnya untuk sebuah sistem IT di perbankan itu harus ada beberapa standar ya, Bang. Mulai dari standar internasional yang untuk memitigasi serangan siber itu salah satunya ada ISO 27001. Itu memang gunanya untuk gimana cara ketika memang ada serangan siber dampaknya bisa diminimalisir gitu. Kemudian beberapa juga ada ketentuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia itu punya ketentuan soal termasuk yang BI-FAST sendiri ya, ada detail-detail ketentuannya. Dan juga mengenai keamanan sistem elektronik pembayarannya gitu. Termasuk OJK juga, Bang. OJK juga punya POJK ya, peraturan OJK yang ngurus soal keamanan siber itu di dunia perbankan itu, Bang. Jadi sebenarnya ketika bank-bank sudah menjalani standar itu, seharusnya sih aman ya. Gitu. Berarti Bank Jakarta nggak menjalani standar itu, Bank Jakarta, Bank Jatim. Nggak tahu ya, barangkali emang ada celahnya yang masuk. Atau mungkin sekarang udah ada perbaikan juga kan setelah kejadian. Sebaik-baiknya sebuah sistem, itu pasti ada celah. Ada. Masuk Pak Haji. Iya. Tapi dari OJK sendiri mengomentari kasus ini apa katanya? Kalau OJK membantah ya soal tuduhan ini mereka adalah mengakui ada pembobolan ini. Mereka menyebutkan ini murni serangan peretasan gitu sini, Bang. Jadi hanya pembobolan. Iya, makanya itu. Dan BI mengakui. BI itu mengakui, bahkan mereka bilang sudah berupaya maksimal menangani dan memulihkan kerugian akibat dampak fraud di beberapa bank. Iya. BI itu bahkan mereka menjamin bahwa tidak ada nasabah yang dirugikan lah. Iya. Nah, itu nasabah yang dirugikan itu penting ya. Dari kalau cerita Febrian, Kori, dan Lani, jadi yang disikat dalam tanda kutip oleh para peretas ini kan RSD ya, rekening penampungan, settlement dana itu kan, yang rekening cadangannya bank tersebut akan diambil oleh BI-FAST gitu. Dan tidak seperti rekening dorman ya. Bukan rekening dorman kan langsung ya rekening ke rekening. Kalau rekening dorman tuh yang BNI itu disebutnya fraud ya, Mas ya. Fraud ya. Karena melibatkan orang dalam kan. Orang dalam. Nah, kalau ini kan nggak ada orang dalam kan gitu. Nah, tapi ini tetap menjadi penting, cuy. Ini kan masalah kepercayaan kita kepada bank kan. Kalau bank tidak bisa menjaga keamanan sistemnya, nanti kepada siapa lagi kita menabung gitu. Karena saya sebagai nasabah, salah satu nasabah yang Anda sebut ini, saya nggak sebut bank yang mana gitu. Jadi kita penting. Nyimpen duitnya di situ, Bang? Enggak, RPO.
Oke ya kan kawan, nanti kita cek lagi. Tadi lu Apa tuh? nggak nanya Apa? pelakunya siapa? Enggak. Nah. Siapa? Nah, ini dia. Ini dia. Menarik nih. Siapa, Diduga Mas? Ah. pelakunya itu dibilang Kelompok Oh iya, pelakunya itu siapa ya? kelompok apa Kor? kelompok hacker, kelompok hacker. Kelompok hacker Hah? yang juga Pernah pernah meretas dan membobol dan membobol dana bantuan COVID Amerika Serikat. Berarti ini jaringan sindikat internasional dong nih? Bukan internasional lagi. Dunia ya? Intergalaksi. 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 Enggak, itu taunya di mana kita? Nah, sumber kita yang bilang gitu. Ini pokoknya sumber yang sama. Dia bilang ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa pelakunya itu. Iya. Pelakunya itu mengarah ke si pelaku yang pernah dan kita sempat browsing tuh. Oke. Browsing ternyata di Mirip, ya? salah satu wire asing itu sempat disebutin namanya. Iya. Namanya itu kayak lagunya itu, kalau lagu-lagu Korea. Apa teh. Apa? Nggak kebayang nih di gua. NPT 41. NPT-41. Enggak, yang ini berarti sama kayak memang hampir semua bandit itu sama cuy ya kan. Kalau begal Lampung nembaknya kemana gitu kan, bawa pistol rakitan segala macam. Kalau begal Palembang beda lagi gitu kan. Berarti ini ada ciri khas yang mengindikasikan itu. Ada indikasi ciri khas yang mengindikasikan ke kelompok itu. Tapi kira-kira aparat penegak hukum kita atau polisi kita bisa tembus nggak ke mereka gitu? Ya. Lama jawabnya cuy. Nggak tahu ya. Nggak tahu itu harus kita tanyakan kepada ya. Isinya. Kayaknya kita juga harus konfirmasi ke itu kelompok itu. Ada konfirmasi. Atau jangan-jangan polisi belum tahu soal itu. Bisa jadi. Nah gitu. Nah, ini nanti berikutnya ini kan akan kita pantau terus nih apakah nanti sampai ke atas atau enggak. Tapi sepertinya juga penyidikan dan pemeriksaannya senyap ya. Tidak banyak yang tahu ya. Kalau kita juga tidak dapat banyak informasi dari kepolisian, kita juga nggak banyak informasi dari Kejaksaan Agung. Tapi sekali lagi ini kita titik berat kita adalah bagaimana perbankan bisa memperbaiki sistem keamanan cuy. Jangan lupa nanti kita nabung, nanti rupanya uang kita udahlah dikit, dibobol pula. Sama ini kita cek. Oke ya, Curhat. kita kupas perkaranya untuk kasus-kasus yang lain minggu depan. Thank you kawan-kawan. Oke, Bang. Apa teh?